Selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini marilah kita mengawali semua aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang selalu kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas hari yang baru, kehidupan yang baru yang akan kami jalani. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan ini ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang selalu kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yakub berdamai dengan Esau. Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di bahan renungan atau pagi hari ini, edisi Selasa 30 Desember 2025 dengan perikop Jembatan Perdamaian. Bukan hal yang mudah untuk dapat mengakhiri sebuah perseteruan, terlebih sudah berlangsung begitu lama. Tak jarang dibutuhkan pihak ketiga yang bersedia menjadi pendamai bagi kedua pihak yang berseteru itu. Seperti kisah berikut, 2 orang bersaudara bertengkar serius. Mereka tidak bertegur sapa, kebencian sedemikian rupa sampai si kakak meminta tukang bangunan membuat tembok yang tinggi antara tanahnya dan tanah si adik. Betapa kagetnya sang kakak ketika ia mendapati alih-alih tembok, justru yang terbangun adalah sebuah jembatan yang melintasi sungai dan menghubungkan tanahnya dengan ladang adiknya. Dari seberang adiknya berlari mendapati kakaknya dengan tangan terbuka lebar. "Kakakku, betapa baiknya engkau telah membuatkan jembatan ini. Padahal selama ini tindakan dan ucapanku telah menyakitimu. Maafkan aku ya kak," kata sang adik. Kedua bersaudara itu pun bertemu di tengah-tengah jembatan, saling berjabat tangan dan berpelukan. Pembacaan Alkitab hari ini mengabarkan hal serupa tentang 2 saudara kembar, Esau dan Yakub. Hubungan mereka rusak akibat peristiwa di masa lalu. Yakub merasa bersalah dan melarikan diri dari Esau. Lama setelah itu, Yakub merindukan pertemuan dengan kakaknya. Sayang, ketakutan menghantui dirinya sehingga diaturlah strategi pertemuan itu. Namun Tuhan menolong sebagai jembatan perdamaian yang membuat kekhawatiran Yakub tidak terjadi. Saat kita berkonflik dengan sesama kita, andalkanlah Tuhan yang menolong sebagai jembatan perdamaian. Asal kita bersedia rendah hati dan berdamai dengan seteru kita, seperti teladan yang ditunjukkan Esau dan Yakub, maka relasi yang rusak itu dapat terpulihkan. Di sisi lain, manakala di sekitar kita sedang mengalami konflik, Tuhan pun berkenan menolong dan kita bisa dipakai Tuhan untuk membangun jembatan perdamaian dan bukan tembok pemisah. Mari kita mengakhiri tahun ini dengan sedia dipakai Tuhan menjadi jembatan perdamaian agar kehidupan di tahun yang baru menjadi lebih sejahtera. Amin. Kiranya apa yang kita baca, kita renungkan di pagi hari ini dapat menjadi pedoman
dan pelita di kehidupan kita hari lepas hari. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadikan kami rendah hati, sehingga kami dapat membangun jembatan perdamaian di antara sesama kami. Itu juga hanya karena pertolongan-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat berdamai satu dengan yang lain ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.